Mari saudara-saudara kita buka firman Tuhan kita di dalam Injil Lukas. Dalam Injil Lukas pasalnya yang kedua, ayat yang ke-21 hingga ayat 32. Injil Lukas pasal 2 ayat 21 hingga 32. Mari kita baca bersama-sama dengan bergantian ayat firman Tuhan ini. Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan, Simeon dan Hana. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunat, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Seperti ada tertulis dalam hukum Taurat, hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Ya, baik saudara, kita melihat bahwa ini setelah Yesus dilahirkan dan dia dibawa ke bait suci Tuhan untuk disunatkan, karena dia adalah keturunan Israel, sehingga dia juga harus mentaati hukum Taurat, ya, hukum Musa bagi umat Israel. Jadi ini dari sisi kemanusiaan Yesus sebagai anak manusia sejati, dia harus tunduk taat pada hukum Musa. Ya. Dan ini dilakukan oleh orang tuanya dan dia dibawa ke bait suci Tuhan. Ya. Saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, ada seorang yang nama Simeon. Inilah yang mau kita pelajari, yang mau kita lihat teladan dari Simeon ini. Ya. Apa teladan dari Simeon yang bisa kita pelajari pada malam hari ini? Ya. Dikatakan adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Kita melihat bahwa Simeon ini adalah seorang yang benar. Ya, seorang yang benar. Jadi memang perkataan benar ini bukan berarti tidak ada dosa gitu ya. Tentu ada, namanya manusia pasti ada dosa. Tetapi dia bisa dikategorikan kebenaran seperti Abraham. Ketika beriman kepada Allah, Abraham akhirnya dibenarkan karena imannya kepada Tuhan. Ya.
Memang hidupnya mungkin lebih banyak yang benar yang dia lakukan daripada yang tidak benar. Nah, itu dia. Kemudian kita melihat juga si Simeon ini adalah seorang yang saleh. Ya, seorang yang saleh. Saleh memang dengan benar, ya kurang lebih lah. Saleh artinya mungkin dia seorang yang tunduk kepada hukum Tuhan. Seorang yang menjalankan akan aturan-aturan Tuhan. Ya, praktek-praktek hukum Taurat dia jalankan begitu baik. Sehingga dia dikategorikan sebagai seorang yang saleh. Nah, ini Simeon. Kemudian juga kita melihat Simeon juga dikatakan Roh Kudus ada di atasnya. Roh Kudus ada di atasnya. Nah, saudara-saudara, memang kalau kita melihat dalam Alkitab, sebelum Roh Kudus dicurahkan di hari Pentakosta itu, sebenarnya Roh Kudus bekerja di Perjanjian Lama itu bisa ada pada seseorang yang betul diurapi, lalu bisa juga meninggalkan orang itu. Seperti Saul yang ditinggalkan oleh Roh Kudus. Nah, saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, Roh Kudus hanya bekerja pada orang-orang tertentu saja. Pada orang-orang tertentu yang dipakai oleh Allah dan boleh dikatakan tidak permanen, ya. Tidak permanen. Nah, tapi kita melihat bahwa Roh Kudus ada pada Simeon. Berarti Simeon ini orang yang khusus, orang yang istimewa daripada yang lain. Ya. Sehingga dia ada Roh Kudus dan Roh Kudus tinggal pada dia, ada di atasnya. Ya, luar biasa sekali si Simeon ini. Ya, kalau kita lihat Perjanjian Lama, orang-orang tertentu dan pemimpin-pemimpin, raja, nabi dan seterusnya. Ya, Roh Kudus pakai mereka. Nah, saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, berarti secara rohani Simeon ini orang yang istimewa. Orang yang luar biasa di hadapan Tuhan, dipakai oleh Tuhan secara luar biasa, diberkati oleh Tuhan secara luar biasa, status dan sebagainya. Tetapi kita melihat orang yang benar ini, orang yang saleh ini, orang yang ada Roh Kudus ini, dia masih memerlukan Tuhan Yesus. Sehingga Roh Kudus berbicara kepada dia bahwa kamu tidak akan mati sebelum engkau melihat Mesias. Artinya dia akan bertemu dengan Yesus sebelum dia mati. Dia mungkin dalam kategori sudah tua, sudah lanjut umur. Dia sudah benar, dia sudah saleh, ada Roh Kudus. Tapi di sini digambarkan dia memerlukan Yesus. Dia memerlukan Yesus. Ini adalah sebuah gambaran bahwa manusia sehebat apapun, dia memerlukan Yesus. Sehebat apapun rohani manusia itu, sesaleh apapun manusia itu, dia memerlukan Yesus dalam hidup dia. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, engkau boleh hidup benar. Mungkin sedikit saja kesalahan dalam hidupmu,
Mungkin dosamu tidak terlalu menggunung dan banyak. Mungkin dosamu hanya sedikit saja, menurut penilaianmu dan menurut penilaian orang lain mungkin. Mungkin engkau adalah orang-orang yang rajin dalam beribadah, rajin mengikuti tata krama atau aturan-aturan gereja, aturan-aturan ibadah, aturan-aturan Alkitab dalam ibadah. Mungkin engkau juga adalah orang yang baik di masyarakat, tunduk kepada hukum-hukum positif yang ada di negara. Mungkin engkau adalah dikategorikan orang yang baik, orang yang perlu diteladani oleh orang lain, dan orang lain angkat 2 jempol kepada engkau, dan engkau adalah orang yang disegani karena rohanimu hebat, perbuatan baikmu luar biasa, bakti sosialmu mungkin begitu luar biasa. Ya. Tetapi engkau perlu Tuhan Yesus. Engkau masih perlu Tuhan Yesus. Engkau perlu bertemu dengan Yesus secara pribadi. Engkau perlu Tuhan Yesus secara pribadi dalam hidupmu. Pertemuan pribadi dengan Yesus, itulah inti kekristenan yang sebenarnya. Hubungan yang indah dengan Tuhan Yesus, itulah inti kekristenan yang baik. Makanya kalau ditanya dalam hidup kita semua hari ini, apa yang terpenting secara rohani dalam hidup saya, hidup saudara-saudara? Apakah ke gereja? Apakah membaca Alkitab? Apakah perbuatan baik? Apakah berdoa? Apakah berpuasa? Apa yang terpenting di dalam kekristenan kita dalam hidup ini? Tidak lain adalah bagaimana hubunganmu dengan Tuhan, baik atau tidak baik. Adakah hubungan yang intim, yang erat, yang manis engkau bersama dengan Tuhan? Adakah engkau sudah menjadikan Dia sebagai juru selamat, menjadikan Dia sebagai Tuhan dalam hidup? Apakah engkau sudah menjadikan Dia sebagai pokok anggur engkau ranting-rantingnya? Adakah engkau sudah menjadikan Dia sebagai sahabat sejatimu? Ya, kadang-kadang kita ini mencari sahabat sejati, ya kan? Saya dulu waktu SMP, SMA atau SEMEA, saya mengerti tentang sahabat sejati ini. Orang-orang yang dekat, orang-orang yang kita curhat, orang-orang yang bisa menolong kita. Saya belajar di situ banyak dengan sahabat sejati. Tetapi saya lebih lagi diajar oleh Tuhan ketika saya menjadi hamba Tuhan, yang mana betul-betul sahabat sejati, yang mana bukan. Apakah kita menjadikan Kristus sebagai sahabat sejati kita? Sebelum kita berbicara kepada teman kita masalah kita, apakah kita sudah bicara dulu dengan Tuhan masalah hidup kita, pergumulan hidup kita? Kalau kita menganggap orang itu sahabat sejati kita, semua persoalan kita bisa kita ungkapkan sama dia. Dari yang paling rahasia sampai yang tidak rahasia pun kita ngomong dengan dia. Yang orang bilang itu asbun, asal bunyi saja. Ya. Yang penting tidak diam saja deh, gitu ya. Tidak diam gitu, ya kan? Ya, kalau kita ketemu sahabat sejati kita kan, masa dia diam saya diam, dia termenung saya juga termenung, kan gitu lah. Biasanya ngomong terus ya, mau ngidul kadang-kadang ngomong, sampai yang kadang-kadang enggak dijadwalkan ngomong pun ngomong gitu ya. Ya sampai yang kecil-kecil dan tetek bengek pun diomongin gitu.
Kadang-kadang bisa cerita sampai ngantuk pun masih ngomong kan. Udah mata ada mau tidur, pun masih ngomong aja gitu. Itu sahabat sejati. Itu hubungan. Itu bersifat hubungan. Makanya kalau ada orang yang mau curhat dengan kita, omong dengan kita, walaupun itu asbun, sebenarnya itu dia menganggap kita sesuatu yang dekat, baru dia mau ngomong kayak gitu. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, inilah menjadi teladan daripada Simeon ini. Dia bertemu dengan Yesus secara pribadi di bait suci Tuhan ini. Dia bertemu secara pribadi. Untuk apa dia melihat Mesias itu? Hanya lihat saja kan? Begitu aja kan? Tidak. Tentu ini bersifat ikatan batin. Ini bersifat yang seperti saya katakan, pertemuan secara pribadi dengan Yesus. Ini gambar orang Kristen yang sejati harus bertemu secara pribadi dengan Yesus dalam hidupnya. Amin. Amin. Beri semangat dulu. Tentu hari ini itulah pertanyaannya bagi kita. Sudahkah kita bertemu secara pribadi dengan Yesus? Sampai di mana pertemuan kita dengan Dia? Kita pandang Dia sebagai apa Yesus hari ini? Kita jadikan Dia apa dalam Yesus itu dalam hidup kita? Engkaulah yang menjawabnya. Saya tidak bisa menjawab. Tapi paling tidak engkau jadikan Dia sebagai juru selamat, sebagai Tuhan, sebagai sahabatmu dalam hidup ini. Yang selanjutnya kita melihat teladan daripada Simeon ini. Dikatakan ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yang kedua, dia merasa puas setelah bertemu dengan Yesus. Mengapa dia merasa puas dengan pertemuan dengan Yesus? Karena Yesus memuaskan hidup dia. Hubungan yang intim dengan Yesus. Ketika dia boleh melihat Kristus, hidupnya menjadi puas. Bahkan dia berkata, "Tuhan, saya siap dipanggil oleh Engkau." Bahkan dia minta pada Tuhan, "Ini sudah cukup. Biarkanlah hamba-Mu diambil oleh Engkau." Wah, doanya sangat luar biasa. Setelah dia bertemu dengan Yesus, hidupnya menjadi puas. Bahkan dia sampaikan bahwa dia siap mati, istilahnya. Cukuplah hidup ini, karena saya sudah bertemu dengan Mesias itu. Secara pribadi saya sudah bertemu dengan Dia. Jadi sekarang cukuplah hidup ini, puaslah, dan sekarang bolehlah saya mati.
Saudara-saudara, ini kalau kita lihat manusia pada umumnya, kenapa dia mau mati? Biasanya karena stres. Orang itu mau mati itu karena stres. Coba kita survei yang bunuh diri itu karena apa? Pasti karena putus cinta. Ya, kalau di Jepang itu karena mungkin punya utang, atau karena gagal hidup, merasa gagal usahanya dan sebagainya. Kalau di Singapura itu saya dengar cerita ada satu tempat yang dimana orang sering bunuh diri, terjun karena apa? Kalah judi. Jadi terjun dari tempat tingkat tinggi gitu ya. Jadi orang-orang yang mau mati itu ya biasanya itu kebanyakan gara-gara gagal dalam hidup ini atau mengalami masalah dalam hidup ini. Betul tak? Apakah saudara-saudara pernah merasa gagal? Ya, lalu saudara-saudara berkata, Tuhan, lebih baik aku dipanggil sajalah. Nah, karena saudara-saudara merasa apa? Gagal, merasa tidak enak dalam dunia ini kan? Tapi kalau saudara-saudara banyak duit, hidupnya enak, hidupnya nyaman, apalagi punya pacar cantik, ya kan? Punya istri cantik, ya kan? Jason, ya kan? Mana Jason mau bilang, Tuhan panggil saya balik-baliklah. Ya. Pasti Jason bilang kata, aku punya istri cantik, istriku belum melahirkan anak, nah, gitu ya. Nah, saya belum selesai tugas saya, ya, gitu kan? Dan sebagainya kan? Nah, manalah Aling mau, Tuhan panggil dia saya, karena nanti dia bilang, saya punya suami ganteng, saya belum punya anak dan sebagainya, ya kan? Pasti banyak alasan kita tidak mau dipanggil Tuhan karena kita menganggap dunia ini masih enak untuk kita tinggal dan nyaman kita nikmati, dan banyak rencana-rencana yang mungkin kita belum selesaikan. Kita masih mau menikmati dunia ini kan? Ya, bisa nikmati durian, bisa menikmati pantai-pantai, bisa menikmati jalan-jalan ke luar negeri, bisa menikmati keluarga dan sebagainya. Kah? Mana kita mau? Tuhan panggil saya. Karena kita masih merasa banyak tugas dan banyak rencana dan sesuatu yang masih indah di dunia ini yang bisa kita nikmati. Tapi kan aneh, Simeon ini berkata, Tuhan, aku siap dipanggil Engkau. Bahkan Tuhan, biarkan aku pergi. Jangan lagi biarkan aku di dunia ini. Kenapa? Karena dia menganggap Yesus itu melebihi segala-galanya. Yesus melebihi segala sesuatu dalam hidupnya. Segala yang ada dalam dunia ini tidak sebanding dengan hubungannya dengan Yesus. Ketika dia bertemu dengan Yesus, mungkin ini juga menjadi doa dia selama ini, supaya dia bisa bertemu dengan Yesus. Sehingga Roh Kudus berkata, kamu tidak akan mati sebelum engkau bertemu dengan Mesias. Dan ketika dia bertemu dengan Mesias itu, dia menjadi puas dalam hidupnya. Dia merasa kebahagiaan yang tiada taranya dia nikmati dalam hidup ini. Sehingga akhirnya tercetuslah kata-kata sesuai dengan mungkin doanya juga. Kalau saya bertemu dengan Mesias, saya siap dipanggil oleh Tuhan. Tapi prinsipnya di sini adalah Tuhan adalah kepuasan yang tiada tara bagi Simeon. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, bagaimana kita dengan Tuhan? Kadang-kadang kita ini terlalu menganggap rendah Tuhan itu dalam hidup kita.
Ketika kita dulu tidak mengenal Tuhan Yesus, mungkin hidup kita bisa tak berarti. Hidup kita bisa kacau. Hidup kita tidak ada pengharapan. Hidup kita tidak ada secercah kebahagiaan. Yang ada hanya kekacauan, kehancuran hidup kita. Tapi ketika kita sudah bertemu dengan Yesus, apakah hidup kita bahagia? Hidup kita penuh sukacita? Hidup kita penuh harapan? Apakah kita sudah puas ketika bertemu dengan Kristus? Hidup ini menjadi puas karena bertemu dengan Kristus. Amin. Hidup ini menjadi bahagia bukan karena banyak duit. Hidup ini bukan bahagia karena pacar cantik. Hidup ini bukan bahagia karena kita sekolah dapat juara kelas, dapat nilai yang baik. Tidak, tetapi hidup ini puas terlebih karena kita telah bertemu dengan Tuhan Yesus. Amin. Kita bahagia karena kita bertemu dengan Yesus. Kasih tahu kiri kanan, berbahagialah karena kamu bertemu dengan Kristus. Amin. 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 Kita bertemu dengan Kristus, kita berbahagia. Beri semangat dulu. Hidup kita menjadi senang karena kita bertemu dengan Kristus. Makanya ada lagu, dalam suka dukaku kan tetap tersenyum, diejek dihina ku kan tetap tersenyum, asalkan Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi, ku kan tetap tersenyum. Amin. Apapun yang terjadi, ku kan tetap tersenyum. Karena Kristus di dalam hidupku. Amin. Kasih tahu kiri kanan, tersenyumlah karena Kristus dalam hidupmu. Ya. Jadi pulang dari tempat ini tersenyum terus ya. Tersenyum. Tersenyum bahagia, bukan tersenyum dibuat-buat. Amin. Karena Kristus di dalam hidupku. Dunia ini tidak sebanding dengan Tuhan Yesus. Apapun itu namanya, Yesus melebihi segala-galanya. Punya Yesus sudah puas hidup ini. Amin. Kiranya Tuhan Yesus berkati kita. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Haleluya.